Halo semuanya adik-adik. Shalom. Shalom, Miss. Shalom Mama Papa. Shalom juga, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Itu semua adalah karena anugerahnya. Gimana adik-adik? Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, nanti waktu bernyanyi suaranya harus kuat. Supaya Tuhan Yesus senang mendengarnya. Oke? Gimana Miss Lydia? Siap, Miss. Miss Dewi? Siap, Miss. Ya, kita siap untuk membawa adik-adik kita bersuka cita dalam Tuhan? Siap. Baiklah, kalau begitu semua adik-adik duduk yang rapi, tangannya dilipat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang di surga, Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu pagi hari ini. Sehingga kami boleh beribadah dengan anak-anak kami yang di rumah. Kami percaya Tuhan, meskipun kami ibadah secara online, tapi Tuhan Allah hadir di sana. Terima kasih Bapa. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu yang akan memandu ibadah ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan, amin. Nah, adik-adik semuanya sudah ditarik-tarik, sudah didorong-dorong, masih tetap malas bangkit dari tempat tidurnya. Ayo, siapa yang begitu? Ingat ya, Tuhan Yesus sudah lama menunggumu. Yuk kita nyanyikan. Ditarik-tarik, menapa gak mau datang? Didorong-dorong, kenapa gak mau maju? Tuhan Yesusku telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata siapa? Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Nah adik-adik, benar kan? Kalau kalian malas-malasan, nanti adik-adik bisa ketinggalan. Mau ketinggalan? Yuk kita ulang pujian ini. Ditarik-tarik. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Datang-datang, didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Maju-maju,
diam. Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Stop. Siapa yang paling tahan lama diam? Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Oke. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sikap berdoa. Kita mau menyembah Dia. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah selesai bernyanyi, bahkan telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, sikap yang manis menghadap Tuhan. Kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami di sepanjang kehidupan kami. Kami telah bernyanyi bagi-Mu ya Bapa, kami rindu apa yang kami persembahkan ke hadapan Tuhan pada hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong, Roh Kudus-Mu
yang mengurapi anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Secara khusus juga hamba memohon Engkau perlengkapi hamba ya Bapa, sehingga setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut hamba adalah kebenaran yang Kau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan waktu ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, Miss mau bertanya, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Miss semua percaya kalau adik-adik pasti semuanya ingat, karena adik-adik sungguh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Amin ya adik-adik ya. Kepada orang tua kami juga kami percaya dukungan orang tua kami, doa orang tua kami senantiasa menyertai anak-anak kita. Apalagi di masa pandemik ini kita harus dukung anak kita supaya mereka tetap semangat dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, minggu lalu ceritanya tentang Raja Daud dan keturunannya. Di situ dikatakan Tuhan berjanji akan memberkati keturunan Raja Daud. Ya, benar ya adik-adik ya? Miss percaya adik-adik pasti masih ingat. Hari ini kita berbicara tentang keturunan Raja Daud itu adik-adik. Siapa itu? Bapak Salomo. Jadi perikop kita atau nats firman Tuhan hari ini, semua buka Alkitabnya ya. Sudah dapat? Mama papa yang kelas kecil, tolong dibantu anak kita ya. Yuk, yang kelas tengah dan kelas besar pasti sudah bisa baca. Dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 40. Baik, sudah dapat semuanya? Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyaksikan video berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batsyeba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtamu menggantikan aku. Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas takhtaku. Sebab dialah yang harus naik takhta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjukkan menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, dengan demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Kleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo.
Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersuka ria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Adik-adik yang terkasih, judulnya apa? Salomo diurapi menjadi raja. Ya, Salomo diurapi menjadi raja. Adik-adik, Salomo ini siapa ya? Salomo ini adik-adik anak Raja Daud. Anak Raja Daud, anak keduanya. Yang pertama itu namanya siapa tadi? Adonia. Ada ya di situ ya? Disebutkan di situ Salomo ini adalah anak Raja Daud. Seorang raja, seorang orang tua menginginkan menjadi generasinya atau penerusnya adalah anaknya, ya kan? Setuju ya adik-adik ya? Jadi adik-adik, Raja Daud itu sudah memimpin bangsa Israel cukup lama, 7 tahun, sekitar 7 tahun 6 bulan gitu ya. Sudah tua adik-adik ya. Jadi tibalah saatnya bagi Raja Daud untuk meneruskan kerajaan ini kepada keturunannya. Sehingga adik-adik kerajaan ini harus digantikan kepada anaknya Salomo. Nah, firman Tuhan telah berjanji akan menurunkan kerajaan ini kepada anaknya Salomo. Itu sudah pernah dijanjikan Tuhan kepada Raja Daud. Tetapi pada saat ini tadi Batseba, istrinya Raja Daud itu mengingatkan kembali, Raja permisi, kemarin kan pernah Raja mengucapkan kalau penggantimu itu kan Salomo, katanya gitu. Dengan hati-hati Batseba mengingatkan Raja Daud. Lalu Raja Daud berpikir, oh iya ya, saya pernah ya menjanjikan bahwa yang akan menjadi penerusku adalah Salomo gitu. Jadi ya Raja Daud ingat karena itu telah difirmankan Tuhan kepada Raja Daud bahwa apa yang telah difirmankan atau dijanjikan Tuhan melalui Raja Daud untuk memilih Salomo menjadi penerusnya itu harus digenapi. Itu artinya apa adik-adik? Janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Jadi siapa di sini adik-adik yang pernah ingkar janji? No. Berarti adik-adik bukan anak Tuhan. Karena kalau Tuhan Bapa kita yang tidak pernah ingkar janji, kita juga harus ikut seperti Bapa kita adik-adik ya. Setuju adik-adik? Amin. Amin ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, itu Salomo telah ditetapkan. Itu kita bisa lihat di 1 Tawarik 28 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yuk 1, 2, 3. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ya, berarti sudah ditetapkan Tuhan adik-adik. Kalau Raja Salomo ini anak keturunan Daud ini yang akan meneruskan kerajaan setelah Raja Daud. Adik-adik yang terkasih, setelah itu Raja Daud berpikir, oh ya, lalu dia memanggil Nabi Nathan. Nabi Nathan, Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada, come here. Hah? Bisa ya bahasa Inggris ya? Bisa lah mungkin ya dek ya. Bahasa Inggris, bahasa Israel. Sini katanya. Laju datang Nabi Nathan. Siap raja, ada apa raja? Karena Tuhan telah berjanji akan memilih Salomo menjadi raja sebagai penggantiku, mari kita siapkan urapan. Jadi adik-adik untuk menjadi raja itu bukan sembarangan adik-adik. Hei, sini jadi raja. Sini jadi raja. Bukan seperti itu adik-adik. Ada prosesinya atau ada proses pengurapannya adik-adik. Proses pengurapan itu adalah proses menguduskan adik-adik. Bahwa ditetapkanlah bahwa Salomo menjadi raja. Untuk itu adik-adik, untuk mempersiapkan Salomo menjadi raja pengganti Daud, dan dilakukanlah proses pengurapan Salomo untuk menjadi raja, dan Salomo dibawa ke Gihon adik-adik, tempat peresmian Raja Israel. Itu prosesnya aja adik-adik ya. Berarti nggak boleh sembarangan jadi raja. Aku jadi raja, itu nggak boleh ya. Itu nggak sah namanya rajanya. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik,
Ketika Raja Daud menurunkan tahtanya kembali kepada anaknya, itu adalah sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari. Itu harus kita ingat. Nah, kembali ke kehidupan kita adik-adik. Adik-adik punya papa ya? Ya, punya mama. Pernah enggak papa mamanya bilang ke adik-adik, sayang anakku, anak sulungku, anak bungsuku, anak pudanku, anak panggoranku, anak tondi-tondiku. Pernah bilang gitu. Nanti kamu mau menjadi penerus papa. Misalnya papanya apa? Misalnya papanya guru ya. Pasti orang tuanya berharap, mungkin saja nanti penerusku ini guru ya. Mungkin begitu ya, namanya harapan orang tua ya adik-adik. Sama seperti Raja Daud. Berharap bahwa keturunannya bisa meneruskan apa yang menjadi harapan orang tua. Pasti tidak pernah yang tidak baik kan adik-adik ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Berarti kita ini adalah milik Yesus seutuhnya. Kita milik Yesus. Ketika kita menjadi milik Yesus, Yesus punya kuasa. Mau buat apa buat kita? Ya, kita telah anaknya sebagai ahli warisnya, kita harus mau dan siap kapan saja Tuhan Yesus mau pakai kita. Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah adik-adik. Dengan syarat kita patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan Yesus, sepertinya aku gak mampu lah. Sedangkan ngomong aja di depan umum aku udah gemetaran, gimana ini? Oh jangan takut, karena Tuhan punya kekuatan. Tuhan punya kuasa banyak untuk memperlengkapi kita. Karena Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita adik-adik. Ya, percaya ya adik-adik, ketika adik-adik dipilih, harus siap, harus mau, oke? Nah, oleh sebab itu adik-adik, sejak sekarang tak perlu menunggu. Miss, tunggulah 17 tahun. Karena sekarang aku masih kecil. Belum boleh lah Miss. Boleh, nggak boleh ngomong gitu. Karena Tuhan mengatakan, kamu kapan saja dan kapan saja waktunya kamu harus siap. Tunggulah Miss, tamat kuliah aku Miss. Oh, tak boleh. Ya, tidak boleh adik-adik. Kapan dan dimanapun ketika Tuhan mau pakai kita, katakan kita harus siap. Siap. Yuk semua katakan siap. Oke, good. Jadi contohnya apa itu Miss? Untuk kelas kecil. Kelas kecil masih ada di situ? Iya. Tuhan Yesus melihat senyuman adik-adik. Memang Miss tidak melihat, tapi Miss percaya adik-adik sungguh diberkati. Kalau kelas kecil, kalau disuruh mama papa, opung, tante, Miss sekolah minggu, berdoa sebelum makan. Ingat, jangan masukkan makanan ke mulut sebelum didoakan, supaya makanannya tidak jadi kotoran atau penyakit. Oke, harus didoain dulu. Kelas tengah. Kelas tengah ini kan sudah setingkat di atas kelas kecil ya. Kalau disuruh pimpin doa, baca Alkitab harus mau. Siap. Begitu, kelas tengah. Kelas besar ini lebih tinggi lagi. Kelas besar ini tentu dia ada yang punya adik. Pasti harus mau jadi pemimpin adik-adiknya. Karena kalian telah dipersiapkan menjadi pemimpin. Adik-adik, kalau kelas besar ini sudah jadi contoh. Sudah mengerti keadaan orang tua. Jadi kalau orang tuanya bilang, misalnya kalian minta sesuatu, mama, papa, aku pengen inilah. Ketika orang tuanya tidak kasih, kamu harus paham. Oh, pasti ada alasan orang tuaku yang terbaik. Mungkin uangnya tidak ada, belum gajian. Atau mungkin permintaan kamu itu tidak yang terbaik. Karena orang tua tahu apa yang kamu butuhkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tahu Tuhan apa yang kita perlu. Jadi jangan khawatir, don't worry, oke? Ya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan melihat semuanya. Sama seperti orang tua kita ya. Nah, untuk itu adik-adik mari kita dengan bersiap-siap menjadi pemimpin. Karena seperti Salomo disiapkan menjadi pemimpin, kita juga harus siap menjadi pemimpin. Kita tercipta dan telah dipilih Tuhan menjadi kepala. Ya, kepala. Bukan ekor. Ekor itu apa, Miss? Biasanya ekor itu apa? Di belakang, bukan berarti kayak gini adik-adik. Kepala itu berarti pemimpin. Ekor itu berarti di belakang. Apa harus jadi pemimpin? Harus, karena kalian telah diperlengkapi Tuhan. Karena Tuhan telah membuat kita menjadi kepala, bukan ekor. Dan tak ada seorang pun yang tidak bisa jika adik-adik mau senantiasa bertekun dan meminta pertolongan dari Tuhan.
dengar-dengaran nasihat orang tua. Ya adik-adik ya, kita tetap harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai karena Tuhan yang menolong. Percaya semua? Katakan amin. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita harus mengamini segala apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan pasti perlengkapi kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai berkata-kata ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak berhenti sampai di sini ya Tuhan. Engkau akan memberikan pengertian kepada setiap anak kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau perlengkapi mereka untuk siap menjadi pemimpin, siap menjadi kepala bukan ekor, karena Tuhan telah memilih kami. Kami sungguh berharga di mata Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang tua kami, dukungan orang tua kami bagi anak-anak. Itulah Tuhan kami harapkan, sehingga kami boleh saling bersinergi Tuhan, untuk membawa anak-anak kami ini ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Izinkan kami Tuhan untuk lebih lagi melayani Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami Kau tempatkan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih, untuk aktivitas kita hari ini cukup sederhana. Cukup sederhana. Untuk kelas kecil, sayang, udah tahu ya cita-cita. Mungkin mama bisa bantu ya, coba tanyain anak kita, apa cita-citanya gitu. Kelas tengah dan besar, tuliskan apa cita-citamu. Pernah nggak adik-adik punya cita-cita? Cita-cita ini bukan hanya di kepala ya. Cita-cita itu harus didoakan dan percayakan. Bila penting buat di dinding atau di almanak atau di diarimu. Apakah cita-citaku ini sungguh berjalan dengan baik? Kita lihat perjalanan cita-cita kita ini sungguh diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi buat cita-citamu, kirimkan ke grup, doakan cita-citamu agar apa yang kau cita-citakan sungguh menjadi suatu anugerah yang daripada Tuhan. Sederhana ya adik-adik ya, punya cita-cita kan ya. Orang tua juga boleh bercita-cita ya Bu, Bapak Ibu ya. Oke, demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebahagiaan di dalam nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom.